Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008, tanggal 26 November 2008, dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Secara geografis, wilayah Kabupaten Pringsewu terletak pada posisi 104 derajat 42 menit sampai 105 derajat 8 menit bujur timur dan antara 5 derajat 8 menit sampai 6 derajat 9 menit lintang selatan. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pringsewu mempunyai luas wilayah daratan 625 km persegi yang hampir seluruhnya berupa wilayah daratan. Insinyur Haji Masdul Haq pertama kali memimpin pemerintahan Kabupaten Pringsewu sebagai penjabat Bupati Pringsewu, dilanjutkan oleh Haji Helmi Mahmud dan kemudian Sudarno Edi. Kepemimpinan Bupati Pringsewu definitif pertama kali dijabat oleh Haji Sujadi dan Wakil Bupati dijabat oleh Haji Handitia Narapati SZP untuk periode tahun 2012 sampai dengan 2016. Keberhasilan pembangunan pada periode tersebut semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk kembali memilih Haji Sujadi guna melanjutkan kepemimpinan daerah Kabupaten Pringsewu untuk periode tahun 2017 sampai dengan 2022 dengan Wakil Bupati Haji Fauzi SE Mkom AKT CA. Selama kepemimpinan Haji Sujadi dan Haji Fauzi, Kabupaten Pringsewu semakin berkembang dari berbagai aspek, diantaranya dari segi kesehatan. Fasilitas kesehatan puskesmas tersedia di setiap kecamatan. Sementara 6 dari 7 rumah sakit yang ada terletak di Kecamatan Pringsewu. Dari 146 tenaga medis dokter yang bertugas di wilayah kabupaten, 83 orang merupakan dokter umum, 55 orang dokter spesialis, dan 8 orang lainnya dokter gigi. Selain dokter, perawat dan bidan serta tenaga kesehatan lainnya tersebar hampir di seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Pringsewu. Dalam bidang pertanian, pada bidang pertanian, potensi yang dimiliki cukup banyak ini dapat dilihat dari luas lahan sawah di Kabupaten Pringsewu mencapai 21,64 dari seluruh wilayah. Sentral sawah di Kabupaten Pringsewu terletak di Kecamatan Gadingrejo sebesar 3.527 hektar atau sekitar 25% dari total lahan sawah yang ada. Lebih dari 2/3 dari seluruh lahan sawah di Kabupaten Pringsewu merupakan sawah irigasi sebesar 66,79%, di mana sawah irigasi terluas juga terletak di Kecamatan Gadingrejo. Dalam bidang perikanan, luas lahan potensial perikanan mencapai 618 hektar. Namun baru 322 hektar atau 52% dari luas lahan tersebut yang telah dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar yang berpusat di Kecamatan Pagelaran. Dalam bidang industri, pada sektor industri di Kabupaten Pringsewu terbagi menjadi agroindustri dan non-agroindustri. Pada agroindustri, usaha makanan banyak dikembangkan di masyarakat yang terdiri dari usaha keripik, kelanting, kerupuk, dan sebagainya. Sehingga sektor ini juga dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Selain itu, terdapat usaha pembuatan tahu atau tempe dan juga usaha pengolahan dan penggilingan padi. Dalam bidang pariwisata, Kabupaten Pringsewu memiliki potensi wisata yang sangat menjanjikan, baik potensi wisata alam, wisata kuliner maupun potensi wisata religi.
Potensi-potensi wisata tersebut terus didukung pembangunannya oleh pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu. Di antaranya, 1. Talang Indah. Talang Indah terletak di Kecamatan Pringsewu. Talang Indah adalah objek wisata alam dan sejarah yang indah yang menggambarkan aliran irigasi peninggalan zaman Belanda yang dibangun tahun 1928. 2. Telaga Gupit yang berlokasi di Kecamatan Gadingrejo. Telaga Gupit adalah objek wisata yang menggambarkan keindahan alam berupa telaga yang mempesona. 3. Air terjun Pagasan yang terletak di Kecamatan Pagelaran Utara adalah objek wisata alam yang menantang. 4. Rest area Tugu Selamat Datang yang dilatar belakangi pemandangan persawahan yang asri dan didukung dengan sarana dan prasarana untuk istirahat para pengendara. 5. Goa Maria terletak di daerah Fajar Bulan, merupakan wisata religi bagi umat Kristiani. 6. Makam Kiai Haji Golib terletak di Kelurahan Pringsewu Barat, adalah wisata religi yang sering dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. 7. Pura Giri Surtra Mandala terletak di Pekon Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, adalah wisata religi bagi umat Hindu. 8. Wisata alam agroforesti atau Telaga Ngudi Rukun terletak di Pekon Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo, adalah wisata cek dam pengendali irigasi dan hutan rakyat pengembangan taman buah. 9. Pendopo Pringsewu terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, adalah wisata cagar budaya Pendopo Jawa, arena pentas seni budaya dan area pameran. 10. Tugu Gajah dan Tugu Pringsewu terletak di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Veteran, Jalan Kiai Haji Golib dan Jenderal Sudirman, antara wisata rekreasi dan taman hiburan Pendopo Pringsewu dan wisata rekreasi dan taman hiburan Tugu Selamat Datang Pringsewu. 11. Rumah Adat Lampung Pesisir atau Saibatin terletak di Pekon Pardasuka, Kecamatan Pardasuka, adalah wisata cagar budaya rumah adat. 12. Gruput merupakan wisata kuliner tradisional yang diciptakan oleh komunitas masyarakat Pringsewu setiap hari Minggu pagi di ruas jalan menuju perkantoran pemerintah Kabupaten Pringsewu. 13. Puncak Selapan, destinasi alam seluas 1015 hektar yang terletak di Pekon Selapan, Kecamatan Pardasuka. Dari puncak ini kita bisa melihat pemandangan laut Gunung Anak Rakatau, hutan-hutan dan pegunungan, dan telah disediakan fasilitas bermain dan lain sebagainya. 14. Taman Sabin berada di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, merupakan pematang sawah yang menjadi tempat wisata alam dengan konsep taman di persawahan yang menyajikan pemandangan kolam dan pegunungan. 15. Bukit Tursina Bumi Ayu, Kecamatan Pringsewu, pemandangan bukit menyajikan konsep alam yang asri memanjakan mata pengunjung melihat pemandangan alam yang luas. 16. Kolam Renang Paris Grojogan Sewu berada di pusat kota Pringsewu sehingga memudahkan akses pengunjung yang ingin mengajak keluarga berenang dengan pemandangan indah dan dimanjakan dengan fasilitas yang lengkap. 17. Rumah Adat Jawa di Kecamatan Gadingrejo merupakan bangunan khas adat Jawa sebagai identitas Kabupaten Pringsewu dengan melestarikan budaya. 18. Kampung BW berada di Pekon Podosari, Kecamatan Pringsewu, merupakan salah satu potensi di bidang pembudidayaan tanaman dan buah-buahan. Pengunjung bisa memetik langsung buah naga, bisa dimakan langsung ataupun diolah kembali menjadi minuman dengan suasana wisata alam sehingga membuat pengunjung merasa nyaman. Prestasi yang telah diraih Kabupaten Pringsewu. Selama kepemimpinan Haji Sujadi dan Haji Fauzi, Kabupaten Pringsewu mendapat berbagai penghargaan ataupun prestasi.
baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Di antaranya, 1. Penghargaan wajar tanpa pengecualian atau WTP 4 kali berturut-turut tahun 2016 sampai tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan hasil pemeriksaan atau LHP, laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Pringsewu. 2. Penghargaan apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional tahun 2019 kepada Hajah Nurrohmah Sujadi. Penghargaan tersebut diserahkan istri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nyonya Franka Franklin Makarim, kepada Hajah Nurrohmah Sujadi pada acara apresiasi Bunda PAUD Nasional di Balai Kartini, Jakarta pada hari Senin, 18 November 2019. 3. Meraih STBM Berkelanjutan Award sebagai Kabupaten Inovasi Terbaik 2 Nasional untuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau STBM. Piagam penghargaan diserahkan Menteri Kesehatan Nila F. Muluk di Auditorium Siwa Besi Gedung Adiatma Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta pada hari Kamis, 18 Oktober 2018. 4. Penghargaan Adiwiyata dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Penghargaan diberikan kepada SMP Negeri 2 Kecamatan Adilui, Kabupaten Pringsewu di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2019. 5. Mendapatkan piagam penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM diserahkan pada puncak peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-70 tanggal 11 Desember 2018 di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 6. Meraih tanda penghargaan Swasti Sabha Padapa dan sertifikat dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tanda penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto dan diterima oleh Bupati Pringsewu Haji Sujadi pada acara penganugerahan Swasti Sabha Padapa pada tanggal 19 November 2019 di Gedung Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. 7. Bupati Pringsewu Haji Sujadi memperoleh penghargaan atau apresiasi dari Menteri Agama Republik Indonesia sebagai kepala daerah yang berpartisipasi dalam mendukung moderasi beragama dan penguatan fungsi penyuluh agama. Sedangkan Aima Soleha STHI dari Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu terpilih menjadi penyuluh agama Islam terbaik 1 nasional kategori PNS. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Syaifuddin pada acara Malam Anugerah Penyuluh Agama Islam Teladan PNS dan Non-PNS di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2019. 8. Menerima predikat sebagai Kabupaten Layak Anak atau KLA Pratama tahun 2019. Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Yohana Susana Yembise, kepada Bupati Pringsewu Haji Sujadi di Makassar pada tanggal 23 Juli 2019. 9. Bupati Pringsewu Haji Sujadi menerima tanda kehormatan Satya Lancana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tanda kehormatan Satya Lancana Pembangunan disematkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani, kepada Bupati Pringsewu Haji Sujadi pada puncak acara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-26 yang digelar di halaman kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru, tanggal 6 Juni 2019. 10. Atas presentase peserta terbanyak saat kegiatan sehari belajar di luar kelas, pemerintah Kabupaten Pringsewu memperoleh penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri I Gusti Ayu Bintang Darmawati kepada Bupati Pringsewu Haji Sujadi di Wisma Antara Jakarta tanggal 9 Desember 2019. 11. Memperoleh piala dari Kementerian PPPA Republik Indonesia
Kategori The Best 7 Inovasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat nasional di Semarang tanggal 21 Desember 2019. 12. Mendapatkan penghargaan juara 1 dari Lembaga Seni Qosida atau LASKI kategori Bintang Vokalis Anak-anak di Maluku Utara tahun 2019. 13. Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluih mendapat penghargaan Pondok Sayang Anak atau PSI dan Gerakan Sayang Ibu atau GSI tingkat provinsi tahun 2019. 14. Memperoleh penghargaan Peduli Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia tingkat nasional atau HALUN tahun 2019 di Bandung. Selain prestasi di atas, pemerintah Kabupaten Pringsewu beberapa kali mengadakan event berskala provinsi bahkan nasional, sehingga Kabupaten Pringsewu lebih dikenal luas bahkan ke mancanegara. Di antaranya, 1. Off-road dengan jalur yang menantang ke pegunungan dan wisata alam yang ada di Kabupaten Pringsewu. 2. Goes nasional yang diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. 3. Drag race dengan jalur lintas non-permanen di jalur Pemda Pringsewu, diikuti dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. 4. Hari ulang tahun Pringsewu dengan mengundang beberapa duta besar negara sahabat. 5. Dan dalam waktu dekat, Kabupaten Pringsewu menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran tingkat provinsi tahun 2020. Potensi besar masuknya investor di Kabupaten Pringsewu. Dari berbagai potensi dan prestasi yang diraih di Kabupaten Pringsewu, sehingga menciptakan iklim investasi secara umum berkembang dengan pesat. Ini dibuktikan dengan banyaknya pertumbuhan usaha di perkotaan Pringsewu, seperti hotel-hotel, jasa keuangan, fasilitas kesehatan, wisata, kuliner, dan berbagai UMKM baik mikro ataupun makro. Keadaan tersebut tercipta dikarenakan masyarakat Kabupaten Pringsewu memiliki kearifan budaya dan toleransi yang sangat tinggi untuk menerima perubahan ke arah yang lebih baik, dan juga memiliki kualitas sumber daya manusia yang sangat tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Dan tentunya, dengan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Pringsewu yang bersinergi dengan pemerintah Provinsi Lampung, demi terciptanya Kabupaten Pringsewu yang bersahaja.